Di sini itu ada dua. Lubang dua. Satu lubang untuk memang mengarah ke saluran urinnya, untuk urinnya, pembuangan. Satu lagi ini lubang untuk ngunci mancing. Ini karena meledos, ya. Ini sih meledos. Ya wis rusak ya, cocok guys ya, sehingga meledos. Seharusnya yang belembung itu di sini, terus rusak. Iya ini dijajali, tapi bumi enggak. Ini Bapak waktu SGD juga rusak gitu loh. Iya. Oke. Malah. Ya, jadi saya pengen memberitahu kalian ini tadi, karena kalau kita mau melakukan sesuatu itu kita harus tahu alatnya dulu, ya. Harus tahu. Ini ya. Ini seharusnya di sini beleduk. Nanti sebagai kunci. Oke? Oke. Ya. Nah. Karena rusak terus ini adalah Kateter. Nah, karena nanti kita itu pemasangannya steril, kita membutuhkan namanya duct. Ini duct. Biasanya kalau operasi dan sebagainya itu ada kayak gini. Ya, ini nanti bisa. Nah, ini duct steril. Oke. Dan juga ada kapas dengan J. Nanti saya praktikumkan ya. Dan ini apa namanya? Handscoon. Handscoon-nya itu bersih sama steril. Nah, ini handscoon bersih semua. Ya, kalau handscoon steril itu nanti ada nggak tahu ya? Ya, ada tahu. Biasanya ditaruh di sini tuh. Nah, handscoon sterilnya karena ada di tempat itu boleh di luar. Anggap aja satunya ini handphone Steril. ya. Ada pinset ya, dan juga ada arteri klem. Ini baru gunting. Yes. Terus untuk pembuangan ada yang namanya, nah ini harus kenalan juga teman-teman. Ini adanya urine bag. Urine bag itu yang harus Anda pelajari adalah urine bag itu punya dua muka sisi. Sisi yang terlihat skalanya, skala cc-nya itu ya, ada sisi yang polos. Nanti yang ada skalanya itu ada di luar kayak gini mas, pemasangannya. Biar kita tahu, berarti wah kayak misalkan ya biar tahu. Tapi yang paling penting itu adalah ini. Ini tak kira nggak tahu ini tujuannya apa, mungkin untuk diterangkan kepada Anda. Ini adalah knop untuk membuang urin yang ada di sini. Ya. Kalau ini nanti di jadi kalau kondisinya kayak gini, ya, ini nanti urinnya akan keluar. Bocor. Kalau digini kan nanti akan ketutup. Makanya ketika mau masang kateter pastikan ini Tertutup. Nanti kalau ini bocor, suruh ngepel. Stikus. Dia tiga keperawatan. Masih harus anak. Aib. Yes. Dan yang satu lagi pakai kayak gini. Nah, jadi di. Jadi dilihat. Kalau kayak gini ini nanti keluar. Ya. Nah, bolong. Ya, terus nanti. Intinya Anda pastikan ini tertutup. Ya, tenang aja nanti kalau yang bagus enak kok ya. Ini namanya. Yes. Paham? Satu aja yang saya pakai ini ya. Nah, ini nanti akan disambungkan ke sini. Yes. Oke. Terus jangan lupa ini diisi air aqua bides untuk menguji
10 sampai 20 cc. Biasanya sih pakai 10 cc. Ya. Saya nggak isi air karena nanti bocor. Ya, dikasih disiapkan dulu. Berapa? 10 sampai 20. Ini nanti yang harus didokumentasikan. Misalkan yang masang Nabila, terus yang melepas Evi. Kalau nggak didokumentasikan, ternyata Evi, Pak Anam biasanya katanya 10. Keluarin 10 kuncinya. Ternyata Nabila masukinnya 15, bayangin. Iki sik bendol, ya, di tarik. Ruptur. Anda bisa membayangin apa yang ruptur? Belum, nanti kalau udah terpasang. Ya, kok biasa aja. Kalau udah tahu pasti ya, karena ini belum tahu. Yes ya, ini ibaratkan ada airnya. Selang dalamnya tak hilang juga. Sudah. Nah, standar ini adalah alat yang nanti akan kita pakai ketika melakukan pemasangan kateter. Yang lain-lain adalah ya standar ya ada apa namanya perlah dan juga nanti selimut mandi. Ya, karena nanti selimutnya itu diganti sama selimut itu tadi. Selimut mandi atau selimut terserah. Ya, oke. Wes. Oh ya, prinsip pemasangan ini steril dan peralatan untuk pemasangan kateter ini ada 2. Ada yang nggak steril, ada yang steril. Ini susahnya adalah menjaga sterilisasi dari tangan kita. Ketika Anda tangannya nggak steril, langsung nggak lulus nanti. Anis, steril nggak? Nggak Pak, keluar. Anis lulus, Benny, ya remedi. 1 kali remedi bayarnya 1 juta. Astagfirullah. Nggak penting banget kalian rekam. Yang steril itu adalah yang pertama adalah kateternya. Kateter itu saja nih ya enak caranya bukanya. Jadi kateter itu bungkusnya ada 2 teman-teman. Ketika kita buka pertama seret dari bungkus luarnya, itu kateter masih terbungkus. Lah itu steril dimasukkan ke sini. Gara-gara ini nanti itu juga akan mempengaruhi prosedur. Nanti kita bahas seperti apa pelaksanaannya ya. Kita siapkan kateter. Kateternya ini masih dibungkus. Yes. Terus apa? Ada Handscoon. Terus selanjutnya ada ini apa namanya? Kasa. Kasa dikasih Gel. Ya. Ini juga sudah nggak relevan sekarang. Nggak relevan tetap dipraktekkan. Kita siapkan ya. Kenapa harus disiapkan terlebih dahulu? Untuk menjaga sterilisasi. Karena ini nanti gel itu pas pemasangan kan, kita pasti megang kateter. Ya, jadi kalau nanti gelnya ini pakai yang ini, Anda nanti akan kesusahan, pasti akan jadi onus. Pokoknya ada fungsinya. Ketika menyiapkan ini, jangan lupa gel harus disiapkan terlebih dahulu. Habis itu kita menyiapkan ini kuncian, ya. Oke. Terus habis itu kita apa namanya yang ada di ini adalah duk steril, ya. Itu nanti ada pinset, ya, dan juga Klem, antara klem, ya. Untuk keperluan hygiene ada apa namanya ini kapas saffron pada tempatnya. Yes, nanti kapas saffron kan kita nggak pakai karena saya hanya akan mengulang praktiknya untuk hygiene nantinya. Tentunya bisa. Yes ya. Sudah, selanjutnya yang nggak steril apa aja? Ada gunting, ada plaster, ya. Pernah memakai plaster ketika pakai handscoon? Jangan, ya. Pastikan plaster itu mesti sudah digini-ginikan, ya. Karena untuk sediaan plaster, jadi untuk plaster yang sekali seret itu ono saja, bukan lipavit. Kalau lipavit itu jenisnya, maksudnya luasnya. Kalau lipavit itu yang putih itu yang bagus, ya. Cuma
irit dan sebagainya, plester kayak gini, sehingga kita nyuek sendiri. Teman-teman, kalau udah kayak gini, kita pakai handscoon itu nggak boleh. Nanti akan lengket ke handscoon. Cetak, keluar dari sini, lengket di sini, lengket di sini. Caranya pakai ini. Gitu. Oke. Ini nggak ada di teori. Nah, sudah. Habis itu Bengkok. Bengkok itu ada dua karena ada vulva Hijin. biar nggak terlalu banyak ini ya. Oke. Di situ ada juga ini urin bengkok. Urun. Ini ada yang di luar. Oke, sudah. Kalau sudah ini kan tertutup seperti ini. Kalau sudah disiapkan ini yang steril ya. Oke. Pertama, Ibu, perkenalkan nama saya Anang. Saya perawat dinas sore ini ya, akan melakukan pemasangan kateter. Ya, Ibu katanya dinas pagi tapi nggak bisa kencing sampai perutnya ini penuh. Iya, sakit sekali gitu. Jadi pemasangan kateter ini nanti saya mohon maaf Ibu akan memasukkan ya karet ya ke dalam, mohon maaf, ke saluran kencing Ibu di kelamin Ibu. Nanti harapannya dengan itu cairan atau kencing yang ada di dalam bisa keluar. Ya, memang akan ada sedikit nyeri. Harapannya nanti bisa kita kolaborasi sehingga saya bisa meminimalisir rasa Nyeri. Apakah itu bersedia? Dia mampu cepetan. Baik ya. Ya, persiapan pasiennya oke. Baru kita persiapan alatnya sudah tadi ya. Baru persiapan Lingkungan. lingkungan diatur pencahayaan. Jaga Privasi. karena nanti akan kita expose tuh pasiennya ya, walaupun tidak semua ya. Oke, sudah. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah persiapan ya, persiapan kita cuci Tangan. ya, cuci tangan 6 Langkah. langkah. Yes, baru kita buka ini ya. Kita pakai dulu handscoon yang Bersih. Handphone yang bersih. Cara pakai handscoon sudah diajarkan? Sudah. Gila, pecah, ya jangan diguyur. Ya. Nanti perhatikan ya ketika ngambil ini, ya, jangan nanti kalau misalkan sudah, ini kan memang maksudnya gini, ketika ini belum pakai handscoon tadi dan sebagainya, jangan. Nah, ini makanya karena apa, ini tempatnya Steril. kebetulan kita ngambil yang bersih ya, selemut. Ini prinsip ini seharusnya Anda pakai ketika di warung makan. Biasa ibu-ibu kalau mau beli ayam tuh milih di emek. Kalian mesti. Gak boleh beli pentol di emek ya. Kita pasang handscoon bersih. Celemek, ya, apron dan sebagainya untuk APD. Oke, sudah. Kalau sudah bersih, ya, baru Ibu permisi. Sama-sama ini. Saya nggak akan mengajarkan satu persatu untuk pemasangannya. Saya anggap pasiennya lagi bed rest. Ya, permisi Bu. Bisa miring ke kiri ya, saya bantu. Masih standar jarak. Pernah diajarkan itu? Sudah. Miring ke saya Bu. Baik. Ya. Di situ, Bu. Permisi. Mau dilepas sendiri atau kami bantu untuk melepas selang dalamnya? Bisa sendiri. Kita sementara. Atau mungkin saya tinggal. Enggak apa-apa. Monggo ya. Tapi usahakan kalau misalkan ada perawat yang sama dalam arti laki-laki ya jangan laki-laki ya. Ya. Jangan nanti karena ini privasi banget ya. Oke, sudah. Habis itu mengganti selimut mandi. Selimut mandi. Mengganti selimutnya dengan selimut ya, nanti diganti ditarik seret, baru dilepas ya dan sebagainya. Oke, sudah. Ini
Habis itu kita persiapkan ini, kita pasang di sini ya. Biasanya ada cantolannya rek, gak ngono kok ditali ya. Oke. Di sini. Tali ya. Ya, kita dekatkan Bengkok. harusnya terus vulva Hygiene. Wis hybrid ya. Habis itu kita pasang handphone steril ya. Wis diingat-ingat sampai, berarti pasang handphone steril setelah vulva Hygiene. hygiene. Semua terpasang ya. Sudah. Wis. Taruh ya, terus kita pakai handphone Steril. handphone steril itu kan kayak gini, kayak ini kan. Salah nggak nih? Tidak benar. Benar. Benar? Iya. Benar. Ini kanan kiri podo aja lek sing bersih ini. Kalau ini nggak boleh kayak gini. Ya. Boleh nggak? Nggak boleh. Enggak boleh. Paham nggak? Boleh? Paham? Boleh nggak? Enggak. Kenapa? Kan itu udah steril Bapak Hmm. tangannya. Jadi boleh. Sarung tangannya udah steril. Nggak Iya. boleh pegang bagian dalamnya karena bagian Oh iya. Seharusnya Di luar. ya. Sebenarnya, ya, tapi salah. Itu yang benar ya. Sebenarnya ini kan masih steril semua. Baik dalam dan Luar. sebenarnya ya. Ya. Cuman caranya seperti itu. Ya. Jadi yang benar kayak gini ya. Kalau sudah pakai Handphone. sudah ada kali pasang. Oke, saya nggak akan mempraktekkan untuk pasang ini ya. Nah, sudah. Oke. Ketika sudah steril, ingat harus steril. Prinsipnya, perhatikan, prinsip harus ada satu tangan yang on, steril. yang steril dan yang on. Yang steril itu adalah tangan dominan. Kebetulan tangan dominan saya kanan, Kanan. berarti ini nanti yang harus wajib steril. Dan yang nggak dominan adalah yang sebelah kiri. Kiri. Ketika Anda nanti, oh saya biasanya dominan yang kiri Pak, ya silahkan. Berarti yang disterilkan yang sebelah Kiri. Kiri. clear ya. Oke, sudah. Yang ini ya. Ini. Oke, yang on berarti yang sebelah kiri. Kiri. Sudah ya. Oke, kita buka dan kita pasang. Duk. Ini kan kelihatan, berarti yang nanti akan steril kan sebelah sini. Yang bolongan. Ya, jangan sampai nanti ini megang yang bagian Bolongan. seperti ini. Ya. Terus ini kalau misalkan mau kayak gini, mau silakan. Ya, ini misalkan. Ya, tapi usahakan kita masih tetap pakai yang sudah. Ini tadi sudah di vulva Hygiene. ya. Oke, sudah. Habis itu kita siapkan. Ini sebenarnya masih di dalam bungkus nih. Bungkus. Nanti kita putus ya. Silakan. Silakan. Ya. Biar enak. Nanti kita gunakan. Usahakan bagian ujungnya jangan terlalu panjang karena nanti akan susah ketika Masukkan. memasukkan. Oke, nah seperti ini ya. Oke, jadi kalau sudah seperti ini, nah dari SOP ada yang dari sini itu harus menyambungkan ini. Ingat, ini yang on, harus menyambungkan ini. Guys. Tapi ketika ini nanti disambungkan, dipasang, guys, kita akan kesulitan melepas Oh, dupnya. ya. Ya, makanya dari sini ya
kita hanya pasang Klaim. klem. Salah. Ya, seharusnya. Oh, arteri klem nanti nggak perlu steril, ya, nggak apa-apa. Nah, jangan salah ngeklem. Ngeklem itu tujuannya apa? Biar Mengunci keluar cairan. cairan. Betul, mengunci cairan nggak keluar. Berarti ya cairan ini apa sih? Urin. Urin kan? Berarti yang diklaim yang mana? Yang itu Bapak yang agak besar itu. Yang nggak ada Nggak ada merah-merah. merahnya. Jangan sampai salah ya. Ya. Dan arteri klem ini koyo ngene iki rek. Bukan gunting. Ya, kadang-kadang mahasiswa itu gunting itu buat ngeklem dia tugel. Ya, karena sudah. Ini diklem, ya, ditaruh di ini nanti. Ya, sudah? Oke. Nah, sebelumnya jangan lupa kita kasih Gel. Gel pelumas. Ya. Harus ini. Baik. Nah, ini yang on. Teman-teman, kalau misalkan ini perempuan, ini patung, ini sudah kayak gini. Yang tahu kalian. Ini terkadang kita harus membantu. Ya, biar ketahuan kita pasangnya di uretranya. Uretra itu gini. Anatomi ya, saya nggak usah nge-review ya. Oke. Ada dua punya perempuan punya kalian. Ya kalian kebetulan ya. Yang atas sama yang bawah, yang jangan sampai salah ke yang bawah. Nah, masalahnya nggak mesti dan nggak akan kelihatan seperti ini. Iya. Ya, wes. Bukan kecil lagi nggak kelihatan. Berarti Anda harus bisa mengira-ngira. Anda harus tahu bahannya. Caranya gimana? Ya nanti digini kan. Ini otomatis nanti akan. Nah, kalau ini kan kelihatan. Nah, itu pasti nggak kelihatan sudah. Ya, oke. Nanti dibantu seperti ini. Pastikan jangan masuk ke vagina, tapi ke uretra. Uretra. Oke, baik. Ibu permisi ya, saya masukkan. Kalau pasiennya nyeri, kemungkinan besar Salah. bukan, benar. Tapi kalau ibunya kegelian, Salah. betul, wes ya. Oke. Ya. Ibu sakit, iya. Ibu tarik nafas. Salah ibu, tarik nafas yang panjang ini. Nanti keluarkan dari mulut. Iya. Ya, baik. Pas tarik nafas nanti akan saya masukkan ya, Bu. Tarik nafas ibu. Iya betul. Udah, ibu. Oke. Ibu lemes, tidak boleh dikencangkan. Tahu maksudnya? Ya. Oke, lemes ya Bu. Lemes. Baik, tarik nafas terus ya. Terus pinter ibu. Terus tarik nafas. Pas. Jangan sampai salah. Satu. Ya, karena ketika tarik nafas, ya inspirasi biasanya lebih rileks. Ya, oke. Dimasukkan sampai mana? Sampai mentok nggak apa-apa. Sampai mentok Pak? Iya. Ya. Nanti di dalam nggak apa-apa, nggak apa-apa. Paling di dalam cuma muter aja. Yes. Udah seperti ini. Ya, oke. Baru nanti kita pasang. Nah, kalau sudah masuk, kita boleh on. Ya, kalau udah masuk seperti ini kita boleh On. Oke. Baru kita. Juk. Seharusnya ini bendolnya di depan. buat di depan, di Di dalam. dalam, di depan. Ya. Oke, sudah. Baru kita lepas duk steril. Nah, lepas duk sterilnya. Nah, ini kan udah on semua karena sudah masuk. Kita pasang. Nah. Ya, baru. Ibu, permisi. Ya, saya tarik ya. Nanti itu akan Oh, yang tadi tujuannya di itu ya, Pak. betul. Makanya kalian nggak kok biasa aja reaksi kalian. Bayangin kalau si mendol buat kemarin. Ya, oke sudah deg. Oh sudah. Ya, baru kita lakukan fiksasi. Ya.
Simpel sih bener ya. Tapi yang harus Anda lakukan ya sekarang simpel karena saya udah beberapa kali ya kan kalian ini. Simpel, yang jelas jaga sterilisasi. Minimal sampai ini bukan minimal, maksimal sampai ini masuk. Sudah habis itu kalian bebas. Lupa kan dikeluarkan, berarti harus steril. Ya enggak. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Saya tak kemarin nanti saya. Ya. Jadi jadi orang yang ini kira ya. Iki ya, seharusnya kan ada paha kayak gini. Ya. Kita tes. Habis itu kita perhatikan, usahakan urin bag ini lebih rendah daripada pasien. Kalau lebih tinggi, Masuk lagi. masuk lagi. Bingung keluar aja, belum ada kok masuk lagi. Saya masuk lagi apa nih? Susah masuk. Keluar apa lewat sini? Nggak kuat ke atas bisa masuk. Ya. Berhenti, Pak. Oh ya keluar aja. Sudah selesai kita lakukan alatnya. Kita pakaiin. Ini apa namanya? Selimut. Ibu mau pakai celana dalam atau tidak? Oh pakai ya. Kalau pakai celana dalam, celana dalamnya dimasukin di mana dulu? Urin bawah bag. sini. Iya, ya. Caranya gimana? Ya harus diperkirakan ya. Nanti kan, ya dimasukin. Dimasukin. Ya, oke, udah. Pakai selimutnya pasien. Baru ini dilepas. Ibu gimana sekarang? Oh lega, iya bu. Oh, banyak loh kemarin. Wah kapan bu bang? Mulai kemarin loh mas dokter. Oh, warna kalian juga gitu ada. Tapi kalau perempuan jarang, sus biasanya. Tapi kalau sekarang sih orang udah tahu kita perawat sih. Ya. Oke. Ibu sudah, ini sudah bagus, ini sudah terpasang kateter. Kemudian pipisnya juga udah keluar. Seharusnya sudah enggak Sakit. iya, enggak kembung, enggak apa ya? Biasa keluarnya apa ya? Ya seharusnya udah plong lah ya, enggak sepet. Ini juga sudah enggak keras lagi. Iya sudah enak. Evaluasi. Ini berapa? Itu evaluasinya. Terus habis itu Dokumentasi. Dokumentasi isinya apa? Apa yang kita lakukan tadi lah? Serta urinnya ada 200 cc. Warnanya seperti apa? Bau gitu, ada dalam atau tidak? Sudah selesai. Ya, jangan lupa. Oke, sudah. Sudah. Kapan lepas ini? Lupa.